Kitabnya namanya Ra'aitullah. Kitab Ra'aitullah ini sebetulnya asalnya adalah satu tulisan yang masih dalam bentuk manuskrip berupa tulisan tangan yang terpendam di salah satu perpustakaan di Irak dan sudah tidak pernah dikenal orang, dan orang juga sulit untuk memahaminya karena tulisan tangan dan tulisannya juga tidak jelas. Ditemukan oleh Dr. Mustafa Mahmud, diberi pengantar oleh beliau Mustafa Mahmud, dan diberi judul kitabnya ini Ra'aitullah. An-Nefri yang mengarang itu sebetulnya An-Nefri, tapi ini menjadi terkenal adalah karena dihantar oleh seorang pakar Mesir namanya Mustafa Mahmud. Sebagai pengenalan saja tentang Mustafa Mahmud yang nanti bukunya akan kita baca, tapi buku ini bukan karangan Mustafa Mahmud, punya An-Nefri. Ini perlu dijelaskan. Saya ingin mengantarkan Mustafa Mahmud ini lahir pada tahun 1921 tanggal 27 Desember dan meninggalnya tanggal 31 Oktober 2009. Sekarang 2014, jadi telah meninggal 15 tahun yang lalu. Lahirnya tahun 21 ya. Jadi usia dia itu 88 tahun. Dia adalah filosof, wa tabib dan juga dokter, wa katib Masri dan juga seorang penulis. Nama aslinya Mustafa Kamal Mahmud Hussein Al-Mahfud. Menjadi nama populernya Mustafa Mahmud. Namanya Mustafa Kamal Mahmud Hussein Al-Mahfud. Dia itu berasal dari keluarga bangsawan, turunan orang-orang terhormat lah. Dan silsilahnya itu di penghujungnya berakhir kepada Ali Zainal Abidin. Jadi minal Habaib ya, kalau sini mah Habib ya. Bapaknya itu mati tahun 1939. Berarti dia menjadi anak yatim ketika usia 39 dikurangi 21, berarti 28 tahun ya. Berapa tahun tuh? Yatim gak tuh? Ba'da sanawat minasyalal, bapaknya itu meninggal selama bertahun-tahun, itu kena stroke. Mustafa Mahmud ini kuliah di Fakultas Kedokteran dan lulus tahun 1953, dan dia menjadi dokter spesialis di Amrad Sadriyah, spesialis penyakit paru-paru. Akan tetapi dia tidak pernah bekerja di rumah sakit dan tidak pernah buka praktek, karena sehari-hari dia kerjanya nulis dan meneliti, Dia kawin pada tahun 1961, tetapi perkawinannya berakhir dengan perceraian tahun 1973. Mendapat 2 anak, yaitu Amal dan Adham. Kemudian kawin lagi 2 tahun 83, 10 tahun kemudian, dengan seorang perempuan yang bernama Zainab Hamdi. Tapi perkawinan ini berakhir dengan perceraian juga pada tahun 87. Jadi hanya 4 tahun. Dia mengarang kitab sebanyak 89 kitab. 89 kitab. Antara lain kitab-kitab ilmiah, kitab-kitab agama, filsafat, sosial, politik,
Di samping juga karangan-karangan yang berisikan hikayat-hikayat, teater, novel-novel, dan juga catatan-catatan adventure. Gaya menulisnya sangat indah, menarik, mendalam, dan sederhana. Dr. Mahmud ini mengadakan serial program TV berseri sebanyak 400 episode di TV di Mesir. 400 episode dengan temanya Al-Ilmu wal Iman, ilmu dan keimanan. Kemudian tahun 79 dia bikin masjid di Kairo, diberi nama dengan Masjid Mustafa Mahmud. Di samping masjid juga dia bikin 3 unit pelayanan kesehatan, poliklinik lah, yang menangani khusus orang-orang yang tidak mampu, yang pada nggak bayar tuh, nggak punya BPJS, tidak punya surat keterangan miskin, nggak mampu, dan banyak dikunjungi orang. Laris banget nih, gratisan, dibantu oleh rekan-rekannya sebanyak 16 dokter yang gratisan membantu ide dia itu. Sampai di pusat masjid itu juga dibikin 4 teropong bintang seperti Lembang gitulah, dan juga bikin museum geologi yang ditangani oleh para profesor yang di bidangnya. Museumnya itu berisikan kumpulan dari batu-batu granit dan banyak bermacam kupu-kupu, ya, berbagai macam jenis kupu-kupu dengan keindahan sayapnya yang bermacam-macam, dan juga flora dan fauna lautan. Tetapi kemudian masjid itu disingkat namanya, yang tadinya Masjid Mustafa Mahmud menjadi Masjid Mahmud saja, yaitu dari nama bapaknya, dari namanya Masjid Mahmud. Pada permulaan abad yang lalu, ini banyak dibicarakan oleh para tokoh-tokoh pemikir, para intelektual, yaitu persoalan ateisme, komunisme. Ini kan pada permulaan abad yang lalu kan tentang masalah ateis ketuhanan, termasuk kita juga konflik ya dengan komunisme dan sebagainya. Di Mesir juga sama. Pada masa itu Mustafa Mahmud membuat satu makalah dengan tema Limadza ana mulhid, kenapa saya menjadi ateis. Dan ini Ismail Adham yang membuat makalah Limadza ana mulhid ini, dan lalu diterbitkan oleh Dr. Toha Hussein. Katabahu fi syair jahili, dituliskannya itu dalam syair jahili. Wa khada Najib Mahfud ula tajarubil mu'anati diniyah wa dhamma'ir ruhi. Kemudian Najib Mahfud ini dia menekuni berbagai pengalaman pertama, ya, pertarungan keagamaan dan kedahagaan rohani. Semua orang bicara masalah ateis. Mustafa Mahmud pada waktu itu dia jauh ya dari konflik, dari persengketaan pemikiran, tetapi dia nggak jauh dari gelombang ya pengaruh waktu itu, yang akhirnya beliau terpaksa masuk juga dalam bentuk pertaruhan umurnya yang masih berkecamuk tentang dialektika yang sampai sekarang, persoalan ateis. Akhirnya dia masuk juga membicarakan tentang ateis. Mustafa Mahmud ini hidupnya, masa kecilnya itu ya dengan orang-orang terhormat, para ulama, para solehin,
di samping Masjid Al-Mahatta. Masjid Al-Mahatta ini adalah terkenal menjadi tempat kegiatan-kegiatan kajian-kajian tasawuf yang sangat masyhur di Mesir, sehingga pengaruhnya begitu besar terhadap pemikiran-pemikiran Mustafa Mahmud ini. Bagaimanapun tidak bisa dihindari akan terpengaruh juga. Kita cerita tentang awal anak-anak Mustafa Mahmud ini. Jadi ketika dia masih di bangku sekolah, dia sudah terkenal kejeniusannya, menjadi ranking 1 terus, tapi juga sekarpe dewek. Biasa kalau orang cadek sekarpe dewek. Hatta darabahu mudarrisul lughatil arabiyyah, sampai tekang digebug ning guru bahasa Arab itu. Ditampek lah. Faghadiba wan qata an dirasa, marah lalu dia aja mari sekolah wis belajar mana. Berhenti belajar. Muddata salasi sanawat, 3 tahun dia berhenti. Bos mong sekolah. Ila an intaqala hadzal mudarris ila madrasatin ukhra, sampai guru yang mukul dia itu pindah ke sekolah lain, baru dia mau belajar lagi. Baru dia ikut sekolah lagi. Kemudian dia punya perusahaan kecil, pabrik kecil lah, yang bikin sabun ya, dan obat-obat pembasmi serangga. Kemudian dia yang menganalisa. Jadi dia menganalisa obat-obatan itu. Sampai dia masuk kuliah kedokteran, sampai terkenal dengan mahasiswa analisa. Karena dia sepanjang hari itu, dia dokter, setiap hari itu dia selalu menghadapi netel bangkai manusia, mayat di prakteknya tuh. Sepanjang hari di depan mayat-mayat di rumah sakit tuh menganalisa. Yang menjadi pertanyaan besar bagi dia adalah sekitar rahasia kehidupan dan rahasia kematian. Lalu setelah itu apa? Dari mana datangnya kehidupan? Lalu bagaimana kehidupan itu berakhir? Sekitar tentang tuduhan dan pengakuan-pengakuan beliau. Di sini dijelaskan bahwa Mustafa Mahmud itu seringkali dituduh oleh orang-orang Mesir bahwa pikiran-pikiran dia, pendapat-pendapat dia yang bersifat politik, pikiran-pikiran politiknya, pendapat politisnya itu bertentangan sampai disebut paradoksal, kontradiksi. Tetapi dia mengatakan saya tidak paradoks kok. Orang mengatakan paradoks. Nasib seperti ini juga saya alami di sini ini seperti ini. Dituduh pikirannya molak-malik, kadang-kadang tidak punya sikap konsisten. Orang yang melihat saya selintas kan begitu. Sampai sekelas Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, seorang budayawan yang jadi bupati dan sekarang pengen jadi gubernur. Dia mengatakan di atas mimbar, saya baru ketemu dengan seorang sepandai pakai sakur yang pola berpikirnya betul-betul sangat akrobatik. Artinya jungkir balik kah? Tetapi Mustafa Mahmud tidak pernah merasakan dia akrobatik. Saya juga nggak pernah yang dia begini kok. Ya seperti itu. Sebetulnya ya bukan akrobatik. Kadang-kadang begini. Saya mencoba untuk melihat sesuatu persoalan dari sudut yang berbeda. Ketika itu Anda mengatakan akrobatik. Padahal saya ingin melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kita jangan menunggu orang lain melihat dari sudut yang berbeda. Biar saya sendiri mencoba melihatnya gitu. Ternyata memungkinkan akan muncul pendapat yang lain kan gitu. Dan ternyata salah dugaan orang, tuduhan itu. Tetapi juga yang sangat indah itu begini. Bahwa dia sendiri mengakui secara gentleman. Dia sangat jujur dengan dirinya sendiri bahwa dia telah melakukan kesalahan.
Kalau saya belum pernah mengatakan sejujur dia ya, bahwa saya pernah salah gitu. Tapi kalau dia mengatakan dalam pemikirannya, dia mengatakan bahwa saya pernah melakukan kesalahan. Artinya saya pernah berpikir tidak benar, begitu maksudnya. Dalam fase-fase kehidupan dia. Jadi dia pernah mengalami kekeliruan dalam salah satu fase kehidupannya, dan itu sebetulnya adalah merupakan salah satu bentuk keberanian dan kemampuan dia melakukan self kritik, melalui melakukan self koreksi. Itu adalah satu keberanian untuk melakukan introspeksi pada dirinya. Introspeksi juga sesungguhnya adalah sesuatu yang memerlukan keberanian. Saya bisa mengatakan di antara kita ini ada yang pengecut, tidak punya keberanian untuk melakukan self koreksi. Dan ini sesungguhnya keberanian seperti inilah yang diperlukan oleh kebanyakan orang yang bersifat keras kepala, ya kan, ngotot, orang-orang yang berpikir keliru, kesombongan intelektual, kecongkakan dan sebagainya. Supaya apa? Ya supaya kira-kira mereka punya keberanian juga untuk mengaku salah dong. Ini kan sulit. Ini Muhammad ini dia pernah mengatakan, ya saya pernah keliru, karena saya pernah berpikir keliru dalam hidup ini. Ya akui, ya. Hebat nggak? Jadi saya sendiri juga sebetulnya yang lebih saya kagumi bukan orang itu karena selalu benar, tapi orang yang berani mengakui kesalahannya, bahwa ya saya pernah bersalah. Dan bagi saya kesalahan seseorang itu nggak ada masalah. Ya, saya tidak menuntut orang itu dari kecil murni bersih sampai tua, enggak kok. Sayyidina Umar juga dulunya preman kok. Mudunun Al-Masri juga dulunya rampok. Iya kan? Rabi Al-Adawi juga dulunya